Stefania Marguesta Tampu Bolon dengan NIM 6670250037. Perkenalkan, nama aku Siti Nurlela dengan NIM 6670250029. Jadi hari ini kita bakal bahas peran dinas sosial dalam perlindungan dan pemantauan sikap eks penyandang patologi sosial pada anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 di Kota Bandung. Pernah nggak sih kalian lihat anak-anak kecil yang masih harus hidup di jalanan, kayak ngamen, jualan, atau sekedar keluyuran tanpa arah? Nah, di balik itu semua ada masalah sosial yang rumit banget. Di Kota Bandung sendiri masih ada ratusan anak jalanan yang perlu dilindungi dan dibina. Pemerintah Kota Bandung lewat dinas sosial jadi ujung tombak dalam urusan ini. Mereka nggak cuma ngurus administrasi, tapi juga ngurus ke lapangan untuk melindungi anak yang rentan dari kekerasan dan eksploitasi. Kalau dipikir-pikir, tugas dinas sosial itu kayak superhero sosial. Ada lima peran besar yang mereka jalankan. Yang pertama itu ada memberi peluang, memberdayakan, melindungi, mendukung, dan memelihara. Contohnya, mereka bikin rumah singgah buat tempat aman anak-anak, ngasih pelatihan keterampilan, bahkan bantu memperbaiki hubungan anak dengan keluarganya. Tapi ya nggak semudah itu juga, karena jumlah pekerja sosial terbatas. Satu orang bisa pegang sampai 30 anak, jadi bisa kebayang pemantauannya itu belum maksimal. Nah, masalahnya upaya dinas sosial ini sering terbentur kenyataan. Minimnya anggaran, tenaga kerja yang kurang, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Banyak anak yang udah direhabilitasi malah balik ke jalanan karena ekonomi keluarga yang belum baik. Jadi kebijakan yang ada seringkali bersifat reaktif, bukan preventif. Artinya baru bergerak setelah masalah muncul, bukan mencegah sejak awal. Menariknya, penulis jurnal ini tuh ngajak kita buat ngubah cara pandang. Anak jalanan itu bukan cuma beban sosial, tapi potensi manusia yang harus dikembangkan. Mereka itu juga butuh kesempatan, bukan sekedar belas kasihan. Jadi penyelesaiannya itu nggak bisa hanya dari dinas sosial aja, harus melibatkan dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, bahkan masyarakat sekitar. Intinya, kolaborasi itu jadi kunci utamanya. Nah, bayangin kalau setiap lingkungan punya kampung peduli anak jalanan. Tempat warga, tokoh agama, dan pemuda bareng-bareng bantu ngawasin dan membimbing anak-anak yang rentan. Ditambah lagi pemanfaatan sistem digital kayak SIKS, NG buat membantu data anak binaan secara real time. Kalau semua pihak bisa kerja bareng, dari pemerintahan sampai ke masyarakat, mungkin aja kita bisa bantu wujudkan Bandung yang lebih manusiawi dan ramah anak. Karena pada akhirnya melindungi anak ini bukan cuma urusan hukum, tapi juga soal hati dan rasa kemanusiaan. Terima kasih teman-teman. Bye.